udah ngebantuin masih aja begitu. Dan ingat ya, jangan ngatur-ngatur, jangan pernah ngatur-ngatur. Ya, jangan sok tahu, ya. Jangan pernah sok tahu sama saya. Karena seluruh undang-undang, seluruh hukum, produk undang-undang itu semuanya dibahas di kantor saya. Baru ditetapkan, diberlakukan. Tahu nggak? Seluruh hukum yang berlaku di Republik ini itu harus mendapat pengesahan dari kantor saya dulu. Jadi nggak usah ngajar-ngajarin saya, nggak usah, ya. Saya kasih tahu aja, untuk jadi pengacara cuma bayar 6 juta, kursus 6 bulan doang, kursus 6 bulan 6 juta. Bahkan saya udah ada yang nawarin gratis pengurusnya, saya nggak mau. Karena buat saya profesi pengacara saya nggak bisa pilih klien. Saya hanya mau membela yang benar, itu prinsip saya. Dan saya politisi. Kalau saya beralih jadi pengacara, otomatis saya melepas status saya di politik. Itu alasannya. Bukan karena apa? Bukan karena gue nggak bisa jadi pengacara. Pengacara tuh banyak yang ditangkep-tangkepin. Apaan sih dari kemarin? Wow. Pengacara juga banyak yang tangkep-tangkepin tuh. Terlibat kasus korupsi, memobilisasi massa. Mau udah sehebat apa? Enggak, pengacara nggak ada yang kebal hukum. Siapa bilang pengacara kebal hukum? Saya aja sampai tunda untuk pulang ke Bali karena mau nolong satu orang yang dikriminalisasi, temennya yang ngebantu Nikmir juga itu dikriminalisasi. Saya mau nolong dia, makanya saya tunda. Gak usah kalian tahu lah siapa namanya, karena saya kasihan sama dia. Pasti kalian kenal sama orang itu. Saya tunda, saya pulang. Dan sebentar ke sidang. Jangan kayak gitu, jangan pernah anggap remeh gue. Teman saya satu partai aja nggak berani anggap remeh saya. Dan jangan minta tolong saya lagi lah. Kita buktiin aja. Berangkat gue ke sini dari cuaca terburuk seburuk-buruknya. Kalian nggak tahu kan di mana di langit sport jantungnya saya karena apa? Hujan besar, petir. Dari jendela pesawat ngelihat sepanjang perjalanan petir. Taruhan nyawa mau berangkat ke sini. Yang dipikir gampang. Saya bertaruh nyawa ke sini. Yang dipikir saya nggak sedih juga, digituin saya sedih juga. Makasih ya semua yang udah support saya. Makasih sih Anda yang selalu support saya. Thank you Balola.
Sanwang, terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya. Saya bikin status saya di Instagram, saya kecewa. Perjuangan saya untuk sampai Jakarta tidak semudah membalikan tangan. Tiketnya udah susah dapet. Begitu dapat saya harus terbang dalam cuaca buruk. Kalau bukan karena saya niat mau ngebantu, nolong dengan keikhlasan saya nggak akan berangkat. Saya nggak akan berangkat. Tapi saya orangnya udah komitmen, kalau udah janji, saya berangkat. Gitu. Saya bukan tipikal orang yang udah janji, terus kemudian saya tidak lakukan apa yang udah saya janjikan. Saya bukan tipe yang seperti itu. Saya kalau udah bilang saya berangkat, saya berangkat. Asal kalian tahu aja, mau berangkat aja, saya sampai nggak tidur. Selama 3 hari saya tidak tidur. Sampai dengan jam 3 pagi. Hanya untuk ngecek tiket pesawat. Dan akhirnya semua teman-teman saya pada bantu. Dan asal kalian tahu aja, yang terakhir yang ngebantu saya anaknya menteri. Ya, yang ngebantu saya untuk dapat tiket pesawat ke Jakarta itu anaknya menteri, ya, bukan kaleng-kaleng. Karena apa? Kalian bisa lihat sendiri, tiket pesawat yang daerah ke Jakarta udah nggak ada. Yang ada transit di Ujung Padang, di Papua, di Sorong. Itu. Akhirnya saya WA teman saya anaknya menteri. Saya bilang tolongin dong. Satu jatah siapa dari kementerian saya bisa berangkat. Saya minta tolong untuk jatah seatnya, bukan minta tolong dibayarin. Saya diem-diem kemarin karena saya warawiri. Saya ngapain saya duduk di persidangan untuk sesuatu yang saya udah tahu. Eksepsi itu udah pasti ditolak, saya udah tahu. Tapi persoalannya adalah kalau ada yang ngoceh-ngoceh harus ditolak, ya itu yang harus diperdebatkan gitu. Kok mengatur-ngatur apa sih namanya aparatur itu baru nggak boleh. Tapi memohon boleh. Itu. Kalau kita memohon untuk supaya apa sih namanya eksepsi diterima dengan alasan yang masuk dalam logika hukum, disertai dengan bukti-bukti, itu bisa gitu. Jadi jangan dikira jangan dikira semudah membalikan tangan. Dan saya ngebantu ini udah dari jauh hari, bukan karena pas saya ke Jakarta doang, enggak. Saya bantu udah dari jauh hari. Bahkan saya bantu ini tuh udah mulai dari tahun 2024. Ketika awal-awal sudah mulai saya lihat gejalanya akan dilaporkan, saya udah langsung ngomong. Ini bakalan rame ini. Karena apa? Karena memang masalah BPOM sendiri kan sudah punya masalah sejak dari mulai paracetamol yang mengakibatkan gagal ginjal. Saya juga nggak ngerti kok masalah itu tidak pernah ada yang membicarakan. Kan pernah ada yang gagal ginjal. Dan itu kan semua kewenangannya BPOM. Jadi kalau sekarang BPOM-nya diam, sedangkan yang menyangkut nyawa orang aja udah nggak ditolong kok. Dan saya udah tahu lah siapa ini, kan kaitannya juga di hanya jabatannya dia. Jabatan politiknya. Semua jabatan di negara ini adalah karena bargaining politik. Apapun alasannya, kepala BPOM itu juga karena politik juga, putusan politik juga.
Makanya itu nggak bisa cuman sekedar kita cuap-cuap juga, kita mesti tahu juga ini siapa sih ujungnya. Kenapa kok dia kuat banget ketika masalah paracetamol kemarin aja dianya bisa tetap berdiri duduk tegak di situ kan gitu. Itu loh. Jadi semuanya saya selidikin. Mata rantainya, ibarat kata kalau mau berperang itu kita mesti tahu medannya. Itu. Dan jangan pernah berpikir aku nyari duit dari begini-beginian doang. Ya elah, rendah banget gue. Ya Purwanti lagi gak bisa ketawa karena kesel banget. Saya ngerasa diperbudak gitu loh yang saya gak terimanya. Kayak seakan-akan tuh, dan juga kayaknya saya tidak dipercaya gitu. Itu yang saya gak terimanya gitu. Ya gak usah saya sebut lah namanya, yang pasti netizen katanya ngakunya pendukung Nikmir, tapi ngomongnya gak dipikir-pikir. Bahkan ada yang pengacaranya yang minta tolong sama saya. Enggak, ini baru habis keramas saja. Tadi soalnya habis dari luar. Biasa kalau habis dari luar, saya pulang keramas. Karena mungkin gak waktu kebiasaan waktu pandemi. Gitu. Thank you Nurmawati. Sorry ya tadi aku emosi, aku kesal karena saya ngerasa ini orang kok apa sih? Kalau saya nggak mau berangkat juga kan bisa. Kan saya nggak punya kewajiban, saya tidak ada perjanjian, saya tidak punya MOU, saya tidak punya saya bukan karyawannya atau saya apa sih namanya pegawainya. Tidak ada yang mengharuskan saya harus berangkat, nggak ada. Kantor gua DPR RI aja nggak bisa ngatur gua kapan gua mau berangkat, kapan enggak. Saya kerja work from home. Kantornya di Jakarta, rumah saya ada di Jakarta dan di Bali. Gitu. Oh, oke. Sorry ya, ada gangguan suara anjing gua ada 8 di sini. Soalnya ini rumahnya yang di sini lumayan besar. Jadi perlu anjing banyak buat ngejaga. Gitu. Makanya kalau ada yang underestimate saya tuh sebel, kesel. Apalagi udah kerja setengah mati ngebantuin, terus dianggap remeh. Enggak, saya nggak butuh dipuji. Tapi jangan dianggap remeh, itu aja gue mintanya.